Pernah nggak kamu merasa, semakin kamu takut gagal, justru kegagalan itu datang? Atau ketika kamu selalu merasa hidupmu sial, tiba-tiba masalah demi masalah datang tanpa henti. Seolah-olah pikiran buruk yang ada di kepalamu benar-benar menjadi kenyataan. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana, tapi menakutkan. Pikiran negatif adalah magnet, dan magnet itu menarik hal-hal buruk ke dalam hidupmu. Pernahkah kamu bangun tidur di pagi hari, lalu hal pertama yang terlintas di pikiranmu adalah rasa malas? Seolah-olah tubuhmu berat untuk bergerak, wajahmu murung, dan ucapan yang keluar hanya keluhan. Aduh, pasti hari ini bakal jelek lagi. Begitu kata hatimu. Tanpa kamu sadari, pikiran itu langsung mempengaruhi energi tubuhmu. Cara berjalanmu jadi lesu, langkahmu berat, bahkan caramu menatap orang lain terlihat tak bersemangat. Ketika bertemu orang di jalan, senyummu menghilang, nada bicaramu terdengar kasar, dan gerak-gerikmu memancarkan getaran yang membuat orang enggan mendekat. Padahal, semua itu bermula dari satu hal kecil, pikiranmu sendiri. Pikiran negatif itu ibarat listrik yang mengalir ke seluruh tubuh. Kalau alirannya buruk, maka sikapmu, keputusanmu, bahkan jalan hidupmu ikut kacau. Sebaliknya, ketika aliran itu positif, tubuhmu penuh semangat, wajahmu cerah, dan sikapmu menarik orang-orang baik untuk mendekat. Banyak orang tidak sadar bahwa setiap pikiran itu energi. Energi itu keluar lewat kata-kata, sikap, dan tindakan. Kalau kamu terus-menerus berkata, "Aku gagal, aku tidak bisa, aku sial," maka energi itu akan memantul kembali padamu dalam bentuk kegagalan nyata. Tapi, kalau kamu berkata, "Aku mampu, aku kuat, aku pantas bahagia," maka energi itu pun akan bekerja mengarahkan hidupmu ke jalan yang lebih baik. Jadi, mulai sekarang, perhatikan baik-baik apa yang kamu pikirkan. Karena yang ada di kepalamu bukan sekedar imajinasi, tapi sebuah magnet yang menentukan siapa dirimu, bagaimana sikapmu, dan apa yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Ada sebuah hukum kehidupan yang sering tidak disadari orang. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu tarik. Pikiran ibarat magnet, dan magnet itu akan menarik hal-hal sejenis. Kalau kamu memikirkan hal baik, kamu akan lebih mudah bertemu kebaikan. Sebaliknya, kalau yang ada di kepalamu hanya hal buruk, maka energi buruk itu akan berdatangan menghampirimu. Coba bayangkan, seseorang yang terus-menerus berkata, "Aku ini memang orang gagal." Maka apa yang terjadi? Setiap kali ia mencoba sesuatu, sedikit saja ada masalah, otaknya akan berkata, "Tuh kan, buktinya aku gagal." Ia tidak mencari jalan keluar, tapi sibuk mencari bukti bahwa pikirannya benar. Akhirnya, kegagalan itu pun nyata. Begitu pula dengan orang yang selalu curiga pada orang lain. Kalau ia yakin semua orang membencinya, maka cara ia berbicara akan kaku, sikapnya dingin, dan akhirnya benar. Orang-orang menjauh darinya, padahal awalnya masalah itu hanya hidup di dalam pikirannya sendiri. Pikiran negatif itu ibarat benih kecil. Kalau kamu biarkan, ia akan tumbuh, berakar, lalu menghasilkan buah. Sayangnya buah dari pikiran negatif adalah kesialan, masalah, dan rasa sakit hati. Tapi sebaliknya, kalau benih itu adalah pikiran positif, maka ia akan tumbuh menjadi pohon yang berbuah keyakinan, semangat, dan kesempatan baru. Inilah yang disebut hukum daya tarik pikiran. Hidupmu adalah cerminan dari apa yang paling sering kamu pikirkan. Jadi, kalau kamu ingin menarik hal-hal baik, mulai dari sekarang latih pikiranmu untuk fokus pada kebaikan, bukan pada masalah. Mari kita lihat kisah sederhana dari kehidupan sehari-hari. Ada seorang bapak penjual gorengan di pinggir jalan kecil. Setiap pagi, ia menyiapkan dagangannya sambil menghela napas panjang. Dalam hatinya selalu terlintas, "Ah, siapa sih yang mau beli? Dagangan saya pasti sepi. Lagi pula orang-orang lebih suka ke warung sebelah yang lebih ramai." Pikiran itu bukan hanya tinggal di kepalanya.
Lihat saja caranya bekerja. Gorengannya ditata asal-asalan, senyumnya hilang, dan suaranya lemah ketika menawarkan dagangan. Tidak heran, orang yang lewat hanya menoleh sebentar lalu berjalan pergi. Hari demi hari, gorengannya tak habis, dan ia pun pulang dengan perasaan semakin kecewa. Namun suatu hari, anaknya yang masih kecil berkata polos, "Pak, kenapa Bapak selalu bilang dagangan sepi? Coba bilang begini, hari ini pasti banyak pembeli, dagangan Bapak laris." Awalnya si Bapak tersenyum hambar, tidak percaya. Tapi entah kenapa, kali ini ia mencoba. Keesokan harinya, ia bangun dengan kata-kata berbeda. "Ya Allah, semoga hari ini rezeki lancar, dagangan saya laris." Ia mulai menata gorengannya dengan rapi, menyapa pembeli dengan senyum, dan bahkan menawarkan dengan suara ramah. Apa yang terjadi? Perlahan, orang-orang mulai singgah. Ada yang sekadar membeli 2 tahu isi, ada yang membeli sekantong penuh gorengan. Hari itu, dagangannya hampir habis. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu bukti sederhana bahwa pikiran membentuk sikap, dan sikap membentuk hasil. Saat pikirannya berubah, energinya ikut berubah. Dan orang-orang pun merasakan getaran positif itu. Dalam dunia psikologi, ada sebuah mekanisme penting di otak kita yang disebut Reticular Activating System atau disingkat RAS. Sistem kecil ini bekerja layaknya penyaring informasi. Tugasnya adalah memutuskan informasi mana yang harus diperhatikan dan mana yang bisa diabaikan. Bayangkan, setiap detik otakmu menerima jutaan informasi dari lingkungan, suara kendaraan, cahaya lampu, bau makanan, hingga pikiran yang lewat. Tanpa RAS, otakmu akan kewalahan. Maka RAS bekerja seperti pintu gerbang. Ia hanya membuka jalan bagi hal-hal yang sesuai dengan fokusmu. Misalnya, ketika kamu berniat membeli motor merah, tiba-tiba di jalan, kamu lebih sering melihat motor merah. Padahal motor itu sudah ada sejak dulu, hanya saja otakmu baru memilih untuk memperhatikannya. Begitu pula jika kamu sedang lapar. Tiba-tiba, spanduk makanan di pinggir jalan terlihat lebih menonjol dari biasanya. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi jika pikiranmu selalu negatif. RAS akan bekerja keras mencari bukti yang mendukung pikiran itu. Kalau kamu yakin hidupmu sial, maka otakmu akan menyorot semua kejadian buruk, sekecil apapun, dan mengabaikan hal-hal baik yang sebenarnya juga ada. Hasilnya, dunia terlihat gelap padahal cahayanya tetap sama, hanya fokusmu yang salah arah. Sebaliknya, ketika kamu melatih pikiran untuk fokus pada hal baik, RAS akan menyaring peluang, solusi, dan kebaikan yang sebelumnya tak kamu sadari. Itulah mengapa orang yang berpikir positif seakan-akan lebih beruntung. Padahal bukan keberuntungan semata, melainkan cara kerja otak yang memilih apa yang kamu lihat dan alami. Setelah kita tahu bahwa pikiran negatif bisa menjadi magnet bagi hal-hal buruk, pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghentikannya? Apakah mungkin kita benar-benar bisa mengendalikan pikiran? Jawabannya, ya, bisa. Hanya saja butuh kesadaran dan latihan. Langkah pertama adalah menyadari pikiran yang muncul. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang berpikir negatif. Mereka menganggap kalimat seperti, "Aku pasti gagal," atau "Hidupku memang selalu susah," hanyalah curahan hati. Padahal, setiap kalimat itu adalah sugesti yang dikirim langsung ke otak. Maka mulai sekarang perhatikan ucapanmu, bahkan ucapan di dalam hati. Langkah kedua, ubah kata-kata negatif menjadi positif. Misalnya dari, "Aku tidak bisa," menjadi, "Aku sedang belajar." Dari, "Aku sial," menjadi, "Aku akan menemukan jalan keluar." Perubahan kecil ini memberi arah baru bagi otakmu untuk mencari solusi, bukan masalah. Langkah ketiga, latih visualisasi. Bayangkan dirimu berhasil, bayangkan dirimu kuat, bayangkan dirimu mampu melewati ujian hidup. Gambar mental yang positif akan mempengaruhi energi dan sikapmu di dunia nyata. Langkah keempat, pilih lingkungan yang sehat.
Pikiran negatif sering tumbuh karena kita terlalu sering mendengar keluhan, gosip, atau kritik yang tidak membangun. Dekatlah dengan orang-orang yang memberi semangat karena energi mereka akan menular kepadamu. Dan yang terakhir, syukuri hal kecil. Ketika kamu bersyukur, fokusmu berpindah dari kekurangan ke kelimpahan, dari masalah ke peluang. Syukur adalah kunci sederhana untuk melawan pikiran negatif, karena ia membuka pintu bagi hal-hal baik masuk ke hidupmu. Teman-teman, hidup ini sejatinya adalah cermin dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau yang kita tanam adalah ketakutan, maka yang tumbuh adalah kegagalan. Kalau yang kita pelihara adalah keraguan, maka yang datang adalah kesempatan yang terlewat. Tetapi jika yang kita rawat adalah keyakinan, rasa syukur dan semangat, maka buahnya adalah keberanian, peluang, dan keberkahan. Pikiran negatif memang sering datang tanpa diundang. Ia muncul saat kita lelah, kecewa, atau merasa sendiri. Tapi ingatlah, kita selalu punya pilihan. Membiarkan pikiran itu tumbuh menjadi akar yang merusat atau memotongnya sejak dini dan menggantinya dengan benih positif. Bayangkan kalau setiap pagi kamu memulai hari dengan berkata, "Hari ini saya akan berusaha lebih baik. Hari ini pasti ada hal indah yang menunggu." Kalimat sederhana itu bisa mengubah cara kamu melangkah, cara kamu menyapa orang, bahkan cara semesta menjawab usahamu. Hidup tidak pernah lepas dari ujian. Akan ada hari-hari gelap, ada pula jalan yang terasa buntu. Tapi jangan biarkan pikiran negatif menjadikanmu buta terhadap cahaya kecil yang tetap ada di depanmu. Karena seringkali, satu pikiran positif saja sudah cukup untuk membuka 1000 jalan baru. Maka mulai hari ini, berhentilah mengutuk keadaan. Hentikan kata-kata sial atau tidak bisa. Gantilah dengan doa, dengan syukur, dan dengan keyakinan bahwa selalu ada kebaikan yang Allah siapkan untukmu. Ingatlah baik-baik, hidupmu adalah cerminan dari pikiranmu. Jadi jika ingin hidupmu berubah, mulailah dari dalam, dari cara kamu berpikir.